Sahabatku di dalam Tuhan, sungguh ada sukacita yang besar Tuhan perjumpakan kita saat ini. Mari siapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah, memuliakan Tuhan dengan pujian. Kasih Yesus lebih dari semua. Pujian ini mendorong kita untuk hidup di dalam kasih Yesus. Sebab kasih Yesus melebihi segalanya. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman dan jamah hati kami, supaya kami punya hati yang siap untuk menerima firman, dan bukan cuma menerima, tapi melakukan firman-Mu di hidup ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak firman-Mu. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini, semua yang beribadah di keluarga-keluarga saat ini, diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 30. Begini dikatakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada para murid dan kepada orang banyak, kasihilah musuhmu. Perintah ini diajarkan oleh Yesus ketika mereka berada dalam pemahaman mengasihi sesama sebagai satu komunitas, dan boleh menaruh dendam kepada yang di luar komunitas mereka. Tetapi Yesus menolak pemahaman ini. Bagi Yesus, semua orang harus dikasihi, termasuk musuh sekalipun. Sebagaimana Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa, hidup memusuhi Allah. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia rela mati tapi bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Karena itu, kita juga harus mengasihi semua orang, termasuk musuh yang menjahati kita. Seperti apa kita mengasihi musuh? Kita harus berbuat baik dengan mendoakan, memberkati orang yang membenci, mengutuk dan mencaci kita. Ayat 27-28. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, ketika ditampar tidak dibalas dengan tamparan, malah memberi dengan tulus, dengan tidak mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu. Ayat 29 dan 30. Inilah ajaran Yesus. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan membalas dan mengalahkan yang jahat dengan yang baik. Mengalah bukan berarti kalah, sebagaimana tema renungan ini.
tetapi mengalah untuk menang dan bahkan memenangkan orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Seperti Yesus kalah kepada musuhnya, kepada musuh dunia ini, yaitu kuasa iblis. Tapi itulah strategi Yesus. Mengalah tapi tidak dapat dikalahkan. Menjadi korban tapi bukan dikorbankan, melainkan mengorbankan dirinya sendiri sebagai wujud kasihnya kepada semua orang, termasuk kasihnya kepada musuhnya. Sungguh kasih Yesus melebihi segalanya, sebagaimana pujian tadi. Karena Yesus telah mengasihi semua orang, termasuk orang baik dan orang jahat, maka kita sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya juga harus mengasihi semua orang, termasuk musuh sekalipun. Dengan berbuat demikian, kita menjadi berbeda dengan cara hidup orang-orang duniawi. Kita jadi berbeda dengan cara hidup orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan hidup kita datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman-Mu terpatri, termeterai di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup kami. Dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu menjamah semua orang yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada. Keluarga-keluarga yang beribadah, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Tuhan jamah orang tua, suami istri, anak-anak, supaya diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang putus harapan diberi semangat baru, yang berjuang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, usaha-usaha bisnis, usaha mata pencarian, Tuhan perintahkan berkat datang mengalir. Dan Tuhan juga yang persatukan kami dari berbagai latar belakang yang berbeda. Biar Tuhan mampukan kami untuk mampu menjaga, memelihara hidup yang rukun dan damai. Sehingga berkat Tuhan diperintahkan ke kehidupan yang demikian. Dan Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang ada. Berkati pelayan, berkati anggota jamaat, berkati masyarakat. Terpuji nama-Mu Bapa. Orang-orang yang beribadah dimanapun mereka berada, biar diberkati dalam nama Yesus. Ini doa kami. Kami minta kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan Allah pengasih dan penyayang, menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.